Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bertemu kembali dalam mata kuliah auditing lanjutan atau auditing 2 pada hari ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada hadrat Nabiullah Muhammad SAW atas seluruh jasa-jasa beliau kepada kita semua. Baik saudara, senang sekali bertemu dengan Anda kembali meskipun dalam ruang virtual seperti ini, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi efektivitas dan substansi dari perkuliahan kita, supaya apa yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini bisa Anda pahami dan insya Allah nanti bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan nyata. Baik, kita lanjut saja bahwa sesuai dengan silabus atau rencana pelajaran semester, maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan audit atau audit working papers dan juga audit plan. Apa yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan? Yaitu adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, kemudian dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Nah, maksud dari kalimat ini bahwa seorang auditor ketika ingin memeriksa, ingin turun mengaudit, maka dia membuat suatu format kertas kerja, yang mana dalam format kertas kerja itu mencakup dokumen-dokumen yang akan diperiksa pada saat pengauditan nanti. Nah, dokumen-dokumen itu ada yang dari pihak klien, dan dari pihak klien itu misalnya neraca saldo. Ya, misalnya dokumen tentang neraca saldo perusahaan atau instansi yang diaudit. Nah, dalam neraca saldo ini auditor memeriksa saldo setiap akun yang ada dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian rekonsiliasi bank adalah dokumen yang merupakan dokumen yang mencocokkan antara saldo catatan perusahaan dengan saldo catatan atau saldo rekening di bank. Kemudian ada analisis umur piutang, merupakan suatu dokumen yang berisi metode yang digunakan perusahaan dalam menganalisis umur piutangnya sebagai dasar pembuatan kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang. Kemudian rincian persediaan yang mencakup item dan nilai juga merupakan dari klaim dan biasanya dicocokkan dengan kartu persediaan yang berasal dari gudang atau tempat penyimpanan persediaan. Kemudian auditor mencocokkannya antara rincian persediaan dari bagian keuangan dan kartu persediaan dari bagian gudang. Kemudian rincian liabilitas atau rincian utang, juga sebenarnya ada rincian piutang. Selain analisis umur piutang juga ada rincian piutang. Kemudian rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan dan surat pernyataan dari langganan. Ini adalah dokumen-dokumen yang berasal dari yang dikumpulkan dari klien yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan.
Nah, dokumen-dokumen nanti ini akan di list dalam satu kertas kerja pemeriksaan, mana dengan list itu auditor bisa mengingat dokumen apa yang harus diminta dari klien. Kemudian ada analisis yang dibuat oleh auditor atau dokumen yang merupakan hasil dari analisis yang dibuat oleh auditor. Misalnya berita acara case of name itu adalah suatu dokumen yang formatnya dibikin oleh auditor sebagai bukti case of name ya. Misalnya kalau auditor melakukan pemeriksaan, dia menghitung jumlah kas yang ada di berangkas, maka jumlah kas itu harus tertuang dalam berita acara case of name sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan case of name menyesuaikan antara saldo dengan saldo yang ada di catatan dengan jumlah uang yang betul-betul ada di berangkas. Biasanya ini digunakan untuk kas kecil ya, dan juga biasa untuk kas umum. Kemudian yang dibutuhkan oleh auditor ya, atau yang dibuat oleh auditor adalah pemahaman dan evaluasi internal kontrol ya. Oke, pada saat ini kita lupa ya. Kita lupa tadi di sini harusnya ada SOP ya. Itu adalah dokumen yang berasal dari klien. Itu standar operational product prosedur atau SOP merupakan dokumen yang sangat dibutuhkan auditor dalam menganalisis internal kontrolnya. Internal kontrol suatu perusahaan ini kita lupa tulis tapi tidak apa-apa. Nah, analisis terhadap evaluasi terhadap internal kontrol itu menentukan ya bagaimana sikap auditor nantinya terhadap sistem pengendalian perusahaan. Juga menentukan saran apa yang akan diberikan oleh auditor terhadap pengendalian perusahaan, khususnya terkait dengan pengendalian aset-aset lancar. Kemudian dokumen dibuat oleh auditor juga itu adalah working balance sheet dan profit and loss sheet. Ini adalah dokumen yang berisi tentang hasil pemeriksaan auditor terhadap saldo-saldo yang ada di akun neraca dan akun laba rugi. Kemudian yang dibuat juga oleh auditor adalah manajemen letter. Manajemen letter itu merupakan saran, biasanya saran perbaikan terhadap sistem pengendalian yang ada di perusahaan yang diaudit itu. Sebagai contoh misalnya auditor menemukan bahwa internal control kas suatu perusahaan itu lemah ya. Misalnya lemah yang dimaksud itu misalnya tidak ada yang mengotorisasi pengeluaran kas sehingga bendahara bisa mengeluarkan kas tanpa ada otorisasi dari pimpinan. Nah, itu contoh internal control terhadap kas yang lemah. Nah, itu biasa menuliskannya dalam manajemen letter yang diberikan nantinya kepada pihak klien ya untuk perbaikan manajemennya. Kemudian berkas yang berasal dari pihak ketiga ya, misalnya konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang itu adalah konfirmasi dari pelanggan perusahaan itu yang betul-betul memiliki piutang ya, sesuai dengan saldo yang ada di rincian piutang. Misalnya perusahaan itu punya rekanan ya, misalnya perusahaan A dia punya rekanan B. Rekanan B ini memiliki utang terhadap rekening A atau rekening A memiliki piutang terhadap B. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah betul si B punya utang terhadap si A atau si A punya piutang dari B, maka auditor melakukan konfirmasi. Auditor mengirimkan surat konfirmasi ya, meminta konfirmasi dari klien terkait jumlah utang atau jumlah piutang yang dimiliki. Kemudian konfirmasi utang juga seperti itu. Jadi misalnya untuk memastikan bahwa apakah betul perusahaan itu memiliki utang terhadap A, misalnya terhadap bank A, auditor meminta konfirmasi dari pihak bank bahwa apakah betul perusahaan ini punya utang atau tidak. Nah, kemudian ada konfirmasi rekening.
merupakan konfirmasi dari bank terkait dengan saldo rekening perusahaan di bank itu ya, untuk memastikan bahwa perusahaan itu betul-betul punya saldo sekian ya, di bank itu gunanya konfirmasi rekening, atau juga rekening koran. Nah, kemudian kita lanjut. Tujuan kertas kerja. Tujuan dari kertas kerja itu pertama mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Nah, mungkin saudara sudah pernah belajar ya di kuliah audit 1 atau pengantar auditing bahwa opini auditor itu terdiri dari 4 ya. Ada opini wajar tanpa pengecualian, ada opini wajar dengan pengecualian, ada opini tidak wajar, dan ada opini disclaimer. Kertas kerja ini mendukung opini auditor ya mengenai kewajaran suatu laporan keuangan. Jadi misalnya gini, jika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP terhadap suatu perusahaan, maka ketika pihak lain bertanya apa dasar pemberian opini WTP terhadap perusahaan itu, maka auditor bisa memberikan kertas kerja itu bahwa ini kertas kerjanya, dokumen-dokumen ini lengkap semua. Dokumen-dokumen ini tidak ada yang miss, tidak ada yang hilang, dan tidak ada yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam laporan keuangan yang dipublis oleh atau yang dibuat oleh perusahaan itu. Nah, begitupun misalnya ketika suatu auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap suatu perusahaan tertentu. Maka ketika auditor itu ditanya apa dasarnya, auditor bisa memberikan kertas kerja itu dan menjelaskan secara detail bahwa klien yang bersangkutan itu tidak sanggup memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh auditor terkait dokumen misalnya auditor tidak mampu membuktikan saldo piutangnya, atau misalnya dari hasil konfirmasi piutang ternyata jumlah piutang si A itu tidak sama dengan apa yang tertulis di neraca. Nah, sehingga dengan itu auditor kemudian memberikan opini wajar dalam pengecualian. Itu pertama ya, terkait dengan mendukung opini auditor. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Nah, ini yang perlu dijaga oleh seorang auditor bahwa dia telah memeriksa sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Nah, dokumen-dokumen itu membuktikan itu bahwa dengan terkumpulnya dokumen-dokumen dimaksud, auditor betul-betul telah melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan oleh IAPI kalau di Indonesia ya, atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi dalam hal ada pertanyaan dari ini yang sama tadi. Jika ada pertanyaan dari berbagai pihak, misalnya pihak perpajakan menanyakan tentang kelayakan pajak ya, sebagai dasar penetapan pajak, maka auditor bisa memberikan kertas kerja itu yang mana kertas kerja itu memberikan penjelasan secara detail tentang berapa misalnya kewajaran pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu. Kemudian dari pihak bank sendiri dan dari pihak lain. Jadi misalnya ketika pihak lain ingin menanyakan kenapa opininya kenapa opini diberikan oleh auditor seperti itu, misalnya WTP, WDP, maka auditor bisa mengajukan atau membuktikannya melalui kertas kerja. Nah, dengan kata lain bahwa jika kertas kerja itu lengkap, pertanyaan apapun dari pihak manapun itu bisa dijawab ya dengan mudah oleh auditor. Kemudian sebagai salah satu dasar penilaian asisten, tentu ketika melakukan audit ya, seorang auditor itu biasanya dibantu oleh beberapa asisten audit. Bisa 1, bisa 2. Nah, untuk melihat apakah asisten audit ini telah melaksanakan prosedur audit secara betul sesuai standar, maka itu bisa diperiksa dari kertas kerja yang dibuat. Kemudian sebagai pegangan untuk
audit tahun berikutnya ya. Apakah perusahaan itu masih menunjuk kantor akuntan publik yang bersangkutan, atau dia menunjuk kantor akuntan publik yang lain, itu sama, itu tetap bahwa dengan adanya kertas kerja itu auditor selanjutnya itu bisa mempelajari ya masalah-masalah apa yang terjadi pada tahun sebelumnya, dan apakah masalah itu telah diselesaikan pada tahun yang diaudit, dan juga sebagai dasar pelaksanaan atau pembuatan perencanaan audit. Jadi misalnya ketika auditor ingin melaksanakan audit di perusahaan, kalau perusahaan itu baru pertama kali audit, dia akan memeriksa hasil pemeriksaan audit sebelumnya, yang dimana hasil pemeriksaan itu salah satunya adalah audit plan. Auditor akan pelajari, di mana salah satunya itu adalah kertas kerja. Nah, auditor akan mempelajari kertas kerja dari auditor sebelumnya untuk digunakan dalam pembuatan audit plan. Kemudian files ya. Files ini berisi file-file yang dibutuhkan ya, dari suatu pelaksanaan audit. Nah, biasanya files ini atau dokumen ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah current file, adalah dokumen yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan ya. Dokumen ini kegunaannya untuk tahun berjalan. Misalnya saldo, berita cara kasoknya, berkonstruksi bank, rincian putar, rincian persediaan, rincian liquiditas, rincian bayar, dan lain-lain. Ada juga permain file ya, berisi kertas kerja yang punya kegunaan untuk beberapa tahun ya. Dokumen ini mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun. Misalnya akta pendirian, accounting manual itu maksudnya pedoman akuntansi ya, seperti akun-akun ya, akun-akun dan lain-lain, kemudian kontra-kontra dan nilai rapat. Nah, jadi pada saat mengaudit, auditor perlu mendapatkan informasi atau mendapatkan dokumen yang terkait ini ya. Auditor harus tahu akta pendirian, auditor harus tahu petunjuk akuntansi atau petunjuk penggunaan akuntansi, auditor harus tahu kontra-kontra bisnis, auditor harus tahu bahkan sampai nilai rapat yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian ada correspondence file ya, biasanya terdiri surat menyurat dengan klien atau konfirmasi dari klien. Nah, kemudian apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pembuatan pembuatan kertas kerja ya, hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama harus lengkap ya, lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap itu pertama berisi semua informasi ya, yang pokok yang auditor harus ketahui. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan tambahan secara lisan ya, itu yang dimaksud dengan lengkap. Jadi dengan membaca kertas kerja itu orang sudah bisa mendapatkan seluruh informasi yang terkait dengan prosedur pengauditan ya. Kemudian yang harus diperhatikan kedua oleh auditor adalah teliti. Jadi dalam pembuatan kertas kerja, auditor harus memperhatikan ketelitian dalam penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan. Jadi auditor harus teliti dalam pembuatan kertas kerja. Kemudian ketiga, ringkas ya. Ringkas yang dimaksud itu tidak membuat kesalahan dalam menulis ya, atau mengumpulkan dokumen. Biasanya kesalahan terjadi pada auditor pemula ya. Auditor pemula itu terkadang mengumpulkan banyak sekali dokumen, tapi dokumen itu tidak berkaitan dengan audit ya. Tidak berkaitan, sehingga dokumen itu menumpuk tapi tidak dibutuhkan, tidak bermanfaat. Kemudian jelas ya, kertas kerja itu harus jelas dalam menyajikan informasi kepada pihak yang akan memeriksa ya. Kemudian rapi ya, ini rapi juga harus diperhatikan. Kemudian
tipe kertas kerja ya. Kertas kerja itu ada terdiri beberapa jenis. Pertama, program audit. Kertas kerja ini berfungsi untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan perkalian audit. Ini contohnya ya, kertas kerja. Nah, ini contoh kertas kerja auditing ya. Ini terdiri dari 4 kolom. Ada kolom program audit, kemudian substansi, kemudian indeks kertas kerja, tanggal pelaksanaan dan pelaksana ya. Nah, jadi indeks itu artinya ini dilakukan di indeksnya apa ya? Kalau A berarti itu dilakukan pertama kali ya. Nah, tanggal pelaksanaan, karena biasanya kan kalau kita mengaudit itu tidak hanya sehari, tapi bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, 3 minggu, tergantung banyaknya yang diaudit, kemudian pelaksanaannya siapa gitu. Itu harus ada nama. Misalnya prosedur audit awal, usut saldo kas yang berkaitan neraca kas saldo akun kas yang berkaitan dengan buku besar ya. Kapan dilaksanakan dan pelaksanaan siapa, dokumen apa yang dibutuhkan dari situ, itu harus terinci. Nah, itu contoh kertas kerja program audit. Kemudian working trial balance ya, adalah suatu daftar yang berisi saldo akun besar pada akhir tahun yang audit dan pada akhir tahun sebelumnya. Kolom-kolom untuk adjustment dan pengulangan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan auditor. Working trial balance ini juga bisa dipisahkan atau bisa digabungkan dengan working profit and loss atau kertas kerja laporan laba rugi. Nah, ini contoh kertas kerjanya, bisa dilihat ya. Nah, ini contoh working balance sheet-nya. Working balance sheet-nya ya, ini adalah nama akun ya. Ini saldo ya, saya tambah saja. Bentar ya. Kasih tanda. Ya, ini adalah kode akunnya. Bentar. Oh, maaf, ini tidak bisa diedit ternyata. Oke, ini tidak bisa diedit. Sebentar, saya coba cari dokumen aslinya. Oke, ini ya, jangan bisa diedit. Oke, ini tidak bisa diedit. Saya klik saja. Nah, ini dia saldo per book 31 itu artinya adalah saldo dari tahun yang diaudit ya. Saldo dari tahun yang diaudit. Kemudian adjustment ini yang di kolom adjustment itu adalah kolom penyesuaian untuk teman-teman audit ya. Kemudian kolom per audit itu maksudnya adalah kolom yang mana itu saldo yang seharusnya ya berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya, itu saldo yang seharusnya. Misalnya untuk kasus kertas itu saldo sesuai dengan saldo akun itu 25 juta. Dalam pemeriksaan tidak ada temuan ya, tidak tambahan atau pengurangan, maka saldo per itu 25 juta. Kemudian piutang ya, saldo di neraca itu 40.500.000. Kemudian ternyata ada pengurangan ya, berdasarkan hasil pemeriksaan audit itu seharusnya hanya 37 juta. Ini yang dimaksud dengan working balance sheet. Ini kertas pemeriksaan audit. Kemudian ini working profit and loss ya. Misalnya ada pokok persediaan awal ya. Ini konteksnya perusahaan dagang. Ini persediaan awalnya. Dari laporan dari contoh ini tidak ada yang di adjustment. Artinya angka-angka ini betul-betul sesuai dengan angka berdasarkan hasil pemeriksaan audit. Seperti itu. Ini kita lanjut. Nah, kita masuk ke audit plan ya. Tadi terkait dengan kertas kerja, sekarang kita masuk ke audit plan. Nah, dalam audit plan ya, atau perencanaan audit ada hal-hal yang harus
diperhatikan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan itu yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan bisnis ya. Jadi masalah-masalah apa yang berkaitan dengan bisnis di perusahaan yang akan diaudit. Kemudian yang harus diperhatikan ya dalam perencanaan audit itu adalah kebijakan dan prosedur akuntansi yang berlaku atau yang digunakan di perusahaan itu. Kebijakan akuntansinya gimana? Ini gunanya adalah untuk menyesuaikan apakah pada prakteknya praktek pencatatan akuntansinya itu konsisten dengan kebijakan akuntansi. Ya, ini contoh begini ya. Misalnya kebijakan akuntansinya terkait metode penyusutan, misalnya menggunakan metode garis lurus. Tapi ternyata dalam praktek pencatatannya ada aset yang menggunakan metode saldo menurun, yang artinya yang berarti bahwa jumlah penyusutannya lebih tinggi ketimbang menggunakan metode garis lurus. Nah, tapi itu menjadi pertanyaan, mengapa mengapa praktiknya itu berbeda dengan kebijakan dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan. Nah, itu pentingnya untuk diperhatikan. Sehingga itu bisa berdampak pada opini yang akan kita berikan ya. Jangan sampai itu merupakan fraudulent statement ya. Kalau dalam skill audit itu fraudulent statement yang berarti bahwa kesalahan pencatatan yang disengaja ya, misalnya bisa jadi fraudulent statement, sehingga itu akan berdampak pada opini yang diberikan. Kemudian metode yang digunakan ya. Kemudian penetapan tingkat risiko pengendalian direncanakan ya. Ini harus diperhatikan. Jadi penetapan risiko pengendalian ya, kita harus merencanakan tingkat risikonya. Sebentar kita bahas tentang audit risk. Kemudian pertimbangan awal tingkat materialitas yang sebentar kita bahas. Dan pos keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian ya. Karena dalam pemeriksaan itu ada banyak pos-pos itu yang tentang saldonya itu tidak sesuai ya. Misalnya saldo kas ya, bisa jadi saldo yang tertulis kas tidak sesuai dengan uang tunai yang sebenarnya, sehingga memerlukan penyesuaian. Atau saldo piutang misalnya ya, saya saldo piutang tertulis 10 juta misalnya, tapi setelah dilakukan konfirmasi, setelah dilakukan penyesuaian terhadap rincian piutang, ternyata saldo piutang yang seharusnya itu 9 juta, sehingga harus dibuat adjustment ya. Kemudian isi perencanaan audit itu mencakup hal-hal mengenai klien ya. Hal-hal mengenai klien itu seperti bidang usaha klien, ini saya unjuk saja. Bidang usaha klien, alamat, email dan lain, status hukum perusahaan, kebijakan akuntansi, laporan keuangan, klien kontak. Ya. Klien kontak itu maksudnya siapa yang akan kita hubungi sepanjang proses pengauditan itu jika kita membutuhkan sesuatu ya. Misalnya kita membutuhkan dokumen, membutuhkan apa, siapa yang akan dihubungi. Kemudian masalah akuntansi seperti perubahan metode pencatatan dari manual ke komputer. Nah, ini banyak ya. Ini salah satu pengalaman audit saya ketika saya mengaudit di kota Tarakan ya, kantor pidana kota Tarakan. Ini persoalannya adalah mereka pindah dari manual ke komputer sehingga terdapat banyak kesalahan pencatatan di komputer itu akibat salah penginputan dalam proses peralihannya itu. Seharusnya itu sih seharusnya dengan kesalahan-kesalahan seperti itu opini yang dikasih itu WDP ya. Cuma karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka ada kebijakan ya, misalnya kita melihat dari aspek red flag-nya, kemudian berbagai pertimbangan sehingga bisa jadi dikasih opini yang berbeda ya. Itu masuk dalam kategori audit judgment atau penilaian audit. Nah, itu penting ya dalam pengauditan. Kemudian auditing problem ya. Auditing problem itu ini terkait dengan kebijakan accounting audit dan tax problem. Kalau accounting problem tadi contohnya adalah perubahan metode pencatatan ya. Kemudian audit problem itu misalnya temuan tahun lalu itu yang belum ditindaklanjuti ya. Atau perubahan kebijakan akuntansi. Nah, itu contoh audit problem. Kemudian tax problem ya. Tax problem ini seperti misalnya masalah restitusi ya, kekurangan pembayaran atau kelebihan pembayaran pajak. Kemudian yang kedua, isi audit plan yang kedua itu adalah hal-hal yang mempengaruhi klien, yaitu
Contohnya adalah peraturan atau regulasi baru ya. Itu hal yang mempengaruhi klien. Kemudian sisi audit plan yang ketiga adalah rencana kerja auditor. Ya. Rencana kerja auditor itu meliputi staffing ya. Staffing itu seperti nama partner ya, nama manajer, nama supervisor, nama senior, dan nama asisten ya. Itu masalah staffing. Misalnya siapa yang menjadi supervisi pengauditan, ya misalnya auditor senior ya. Kemudian siapa yang menjadi asisten ya. Kemudian waktu pemeriksaan ya, pemeriksaan itu ditentukan waktu dimulainya sebuah pemeriksaan, berapa lama waktu yang diperlukan, deadline itu biasanya tertuang dalam kontrak. Saya kontrak kerja pengauditan itu saya 1 bulan ya. Dari tanggal 1 sampai 31 berarti jadinya ada tanggal 31 laporan audit itu harus disampaikan ya. Kemudian terkait deadline itu sendiri adalah laporan itu dikirim kemana ya, dan kepada siapa ya, dikirim kemana dan kepada siapa, apakah dikirim ke kantornya dan siapa yang harus menerima, ataukah dikirim ke alamat rumah direkturnya dan siapa yang harus menerima sana. Kemudian waktu juga itu terkait dengan budget ya, budget yang disepakati dalam pengauditan ya, budget itu terkait dengan fee audit. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan kreditor adalah jenis jasa yang diberikan ya. Auditor bisa memberikan beberapa jenis jasa dalam satu kali pengauditan. Bisa hanya general audit, audit umum, ini yang paling sering dilakukan. Audit umum, general audit atau audit umum itu hanya memeriksa kewajaran penyajian laporan keuangan ya, tapi tidak mendetail. Kemudian ada special audit. Nah, special audit itu misalnya ada temuan-temuan tertentu yang kemudian ditindaklanjuti, sehingga dibutuhkan audit khusus ya. Misalnya salah satu audit khusus itu misalnya audit forensik ya, audit forensik atau audit investigatif. Kemudian bantuan administrasi ya, terkadang kalau kita mengaudit itu kita membantu klien dalam membenahi masalah administrasi ya, atau paling tidak memberikan saran-saran ya, seperti yang sering saya lakukan ketika saya turun auditor ya. Saya memberikan saran, advice kepada pengelola keuangan untuk perbaikan pelaporan keuangan ya. Mohon maaf, saya izin sebentar ini saya cari cas laptop dulu. Mohon maaf, saya tinggal sebentar.